Jalan-jalan bersama Mamang Herdi, pulangna nyimpang heula ka kuburan keramat. Sebelum saya buka pidato ini, saya akan bersolawat. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba suwaru alaina karena tarik serangan dari tola'al alaina mirsaniyatil wada wajaba syukru alaina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamang tadi di kudung sarung, teteh resa ngangge bedak, ngariung sih ngariung tapi nate acan karompak. Daun salam buah kedondong, jawab salamna atuh dong. Sakali deui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi munfaridi bil izzat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wa rasad. Amma ba'du. Sayyidina al-mukarram sekaligus pengasuh pondok pesantren Walidatul Huda yang sekaligus menjadi dewan juri di malam hari ini yang saya hormati, jajaran pengurus beserta staf-stafnya yang saya hormati, dan terima kasih kepada Bapak MC yang telah memberikan kesempatan untuk menerima dia kembali. Dan tak lupa santri putri yang cantiknya bagaikan Teteh Kesya Putri yang dicintai oleh Mamang Nadi, yang cantiknya sangat Masya Allah, teringat-ingat di hati sampai-sampai dan tak lupa santri putra yang gantengnya bagaikan Mamang Dayat, yang mengidam-idamkan ceker babat, cewek yang bikin tobat, yang membuat hati saya terikat-ikat karena kegantengannya yang begitu melekat. Masya, pertama-tama dan bukan yang kedua, awal pertama jumpa denganmu membuat hatiku melayang. Kau buat aku jadi salah tingkah ketika kau jadi ngerti awal pertama-tama dan yang paling utama, bukan yang kedua, apalagi orang yang ketiga. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal. Salam beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pemimpin seluruh umat manusia yang telah membawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, yang telah membawa dari zaman rujak petis ke bala-bala teteh gilis, dan yang telah membawa dari zaman Ayu Ting Ting ke zaman Ajojing.
yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Berdirinya saya di sini bukan sekedar berdiri, apalagi untuk menceritakan ketampanan AA Billy, AA Dendi, AA Ferdi, apalagi AA Ridho Riswandi. Takkan habis sudah untuk menceritakan tampanmu. Tapi berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul dengan perbedaan remaja dan santri zaman sekarang. Dunia semakin maju, zaman semakin modern, kehidupan manusia semakin canggih, termasuk remaja zaman sekarang yang makin canggih, dari mulai berpakaiannya, dari mulai skenanya, dari mulai starboynya, dari mulai tobrutnya, dan dari mulai gayanya. Zaman dahulu mah remaja seumuran kita itu fokusnya hanya dengan mengaji dan belajar. Tapi lihat remaja di zaman sekarang, semena-menanya berdugem-dugeman, semena-menanya balap-balapan, dan semenanya cinta-cintaan. Zaman sekarang banyak remaja laki-laki yang menggoda remaja perempuan dengan kata-katanya. No smoking, no alkohol, nomor berapa? Waduh, itu hanyalah kata-kata manis yang berujung dengan janji palsu. Dan lihat, ada laki-laki sasimo. Ada yang tahu tidak apa itu laki-laki sasimo? Laki-laki sasimo itu sana sini mau, sama dengan cewek yang sudah punya, laki-laki yang sudah punya cewek tapi masih friendly dengan cewek lain. Ceweknya pun berkata, cintamu itu hoak, sayangmu itu hoak, ini kau terciduk, sana sini saling peluk. Naudzubillah min. Hadirin rahimakumullah, seharusnya remaja seumuran kita itu fokusnya dengan mengaji. Contohnya seperti di pesantren. Di pesantren itu tidak ada yang namanya dugem-dugeman, tidak ada yang namanya balap-balapan, dan tidak ada yang namanya cinta-cintaan. Tapi di pesantren ada sih yang cinta-cintaan ya. Tapi cinta-cintaannya hanya sebuah selembar kertas yang isinya dengan ayang udah bobo belum? Ayang besok teh kan rajaban. Cik atuh udah bager pengen diistrikain baju bodas ujung sarung sama kamu. Oleh si ceweknya mau aja disuruh dikira nama romantis, padahal menambah beban drastis. Itu yang dinamakan cinta-cintaan di pesantren mah. Tapi seharusnya di pesantren itu dihapus yang namanya cinta-cintaan itu. Karena itu akan mengganggu kita dalam mengaji. Kenapa harus ada santri mondok di pesantren, termasuk pesantren Khaidatul Huda ini? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla min kulli firqatin minhum ta'ifah tafaqahu fid-din wa madrakamahum yang artinya, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi
santri mondok di pesantren itu adalah perintah Allah Subhanahu. Di pesantren itu kita di pesantren kita juga diajarkan berbagai ilmu agama, termasuk ilmu fikih, ilmu tauhid, dan nahwu shorof. Nahwu shorof intisari, jangan menyerah, terus mengaji. Ngaji jangan ragu, jangan malas mulu. Santri harus maju dalam menuntut ilmu. Ketika kita di pesantren, kita bukan hanya diajarkan menuntut ilmu saja, tapi diajarkan akhlak yang baik, tata krama yang baik, sopan santun terhadap orang tua, diajarkan mandiri, nyuci baju sendiri, dan nyetrika pun sendiri yang tidak tergantungkan oleh mama. Mama mau makan, mau minum, bikin sendiri. Cuci baju, celana, nyetrika pun sendiri. Apalagi bila tanggal tua mendekati, aku bagai santri yang selalu mandiri. Nasib, memang nasib jadi santri. Semuanya apa-apa kulakukan sendiri. Lama-lama mumet juga, kalau begini bisa nunggak tilu bulan. Allah, bu jahe acak nih. Oleh karena itu, kita sebagai santri pulang mengaji itu harusnya nyuci baju. Jangan malah ya Robi bil Mustafa balik ngaji ke Saumarita. Balikan deh. Ya Robi bil Mustafa balik ngaji ke Saumarita. Kata menkur kata enggak berkopdut di Saumarita. Ya Rasulullah salam. Angkat tangannya di atas. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daroji. Seharusnya santri itu mempunyai akhlak yang mulia. Jangan semena-mena SMTB, santri nakal tapi beradab. Hadirin rahimakumullah. Kita harus bisa membedakan mana anak santri dan mana anak luar. Anak luar ketika pulang sekolah langsung rebahan, cetak sana sini, janjian bermain bersama teman. Berbeda dengan anak santri. Anak santri ketika pulang sekolah langsung persiapan berjamaah, ba'da berjamaah mengaji, berjamaah ngaji, berjamaah ngaji, mendapatkan hati Arafi. Di pesantren kita harus bisa mengamalkan 3 NMT ini. Apa itu 3 NMT itu? Ada yang tahu tidak? Yaitu 3 NMT itu adalah ngaji, ngapalkeun, dan tawasul. Di pesantren ulah tinggalan berjamaah, ulah tinggalan mengaji, dan ulah tinggalan bertawasul. Jika ada santri yang tidak mau tawasul, tidak mau capek di pesantren, suka yang ngotok-ngowok, pagaweanna teh kodut weh. Dari mana eta barokahna ilmu datang? Hadirin rahimakumullah. Seharusnya menjadi santri itu memanglah capek. Kesehariannya hanya penuh dengan mengaji. Selain mengaji, kita juga harus takdim, hikmah, dan hikmah terhadap pesantren. Karena barokahnya ilmu datang itu dari takdim, hikmah, dan tawasulnya kita di pesantren. Jika ada santri yang tergoda oleh dunia luar, memang di dunia luar itu sangatlah menyenangkan,
sangatlah seru, bebas mau kemana saja, bebas mau bermain dengan siapa, bebas berpacaran secara terang-terangan, dan bebas dalam berpakaian. Tapi kita harus ingat bahwa semua itu hanyalah sementara, karena yang kekal itu adalah di akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Aku maaf, Pak. Salah lagi, Boy. Aku maaf. Aku maaf, Pak. Aku cuma santri biasa. Aku maaf, Pak. Aku cuma fokusnya ngaji. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika terjadi kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan mohon dibicarakan. Mamang Dayak sakola, Mamang Encep sakola, undur makola wala tandur makola.